Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya akan menyampaikan materi kelas 6 tema 5 sub tema 1 pembelajaran 1 mengenai magnet, tepatnya di halaman 7. Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman lainnya. Dan jangan lupa jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, selalu menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Baiklah, kita mulai pembahasan materi ini. Ada beberapa hal yang dibahas di video ini, yaitu sejarah magnet, pengertian magnet, sifat-sifat magnet, jenis-jenis magnet, bentuk-bentuk magnet, dan cara membuat. Baiklah, kita mulai yang pertama, sejarah magnet. Istilah magnet, kemagnetan, dan magnetik berasal dari nama suatu wilayah di Yunani kuno. Pada tahun 600-an sebelum Masehi, bangsa Yunani menemukan suatu benda seperti batu di alam, yang mana benda tersebut dapat menarik besi. Benda tersebut ditemukan di wilayah yang bernama Magnesia, sesuai dengan tempat ditemukannya. Benda tersebut kemudian diberi nama Magnetis Litos. Sekarang kita mengenalnya sebagai magnet. Itulah sejarah singkat mengenai magnet. Nah, pengertian magnet itu sendiri adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya, memiliki sifat khusus, dan magnet mempunyai sifat kemagnetan. Apa sih sifat kemagnetan? Sifat kemagnetan adalah kemampuan benda dalam menarik benda lain di sekitarnya. Nah, itu telah tadi pengertian magnet. Sekarang kita lanjut ke sifat-sifat magnet. Sifat-sifat magnet yang pertama, magnet bisa menarik benda tertentu. Seperti kita tahu bahwa magnet bisa menempel di logam besi. Namun, jika kita coba mengarahkannya pada benda berbahan lain, belum tentu magnet bisa menempel. Benda yang bisa ditarik magnet disebut benda magnetik. Contoh benda magnet adalah besi, baja, nikel, dan kobalt. Saat mengarahkan magnet pada peniti atau jarum, maka peniti dan jarum akan tertarik ke arah magnet. Oke, jadi benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetik. Benda yang tidak dapat ditarik magnet disebut benda non-magnetik. Kemudian yang kedua, magnet punya dua kutub. Sama seperti bumi, ternyata magnet juga memiliki dua kutub berlawanan. Kedua kutub bisa dinamakan kutub utara dan kutub selatan. Kutub magnet biasanya terletak pada ujung magnet yang menyimpan kekuatan magnet besar. Contoh pada magnet batang, kutub biasanya ada di ujung bagian atas dan bagian bawah magnet. Ya, jadi tiap magnet itu punya dua kutub, utara dan selatan. Oke. Lanjut, kutub yang berbeda saling tarik menarik, kutub yang sama saling menolak. Ini ada contoh di gambar di bawahnya. Ya, seperti yang sudah disebutkan tadi, magnet punya dua kutub yang berbeda. Jika ada dua magnet yang kita coba dekatkan, secara otomatis kutub yang berlawanan akan saling tarik menarik. Lain halnya jika kita mendekatkan magnet dengan dua kutub yang sama, keduanya akan saling menolak. Intinya kutub selatan magnet akan menarik kutub utara. Contohnya, mendekatkan ujung atas dua magnet akan menyebabkan magnet saling menolak. Sebaliknya, jika mendekatkan suatu ujung atas magnet dengan satu ujung bawah magnet, maka keduanya akan saling tarik menarik.
seperti pada gambar ya. Kutub yang sebelah kiri itu kutub selatan, kutub utara dengan utara dia akan tolak menolak, sementara di sebelah kanan kutub utara dan selatan dia akan tarik menarik jika bertemu. Oke, kita lanjut. Empat, gaya magnet bisa menembus penghalang. Nah, seperti gambar di bawah ini, kita memegang magnet, kemudian di atasnya kita pegang juga kaca atau kertas, kemudian diletakkan benda-benda yang dapat ditarik magnet, maka benda tersebut bisa menembus, atau magnet itu bisa menembus benda itu sehingga bisa menarik benda-benda kecil yang ada sekitarnya. Jika kamu arahkan kedua magnet, mereka akan saling menarik meskipun diberi penghalang di antara keduanya. Hal itu karena magnet memiliki gaya magnet yang memungkinkan keduanya saling menarik walaupun terhalang benda lainnya. Namun kekuatan ini akan berkurang kalau penghalangnya semakin tebal. Hal itu karena gaya magnet yang bekerja akan semakin kecil. Selain ketebalan penghalang, kekuatan magnet juga penting. Semakin besar kekuatan magnet, maka akan semakin kuat menarik walaupun terhalang. Contohnya yang sudah saya sebutkan, pegang dua buah magnet, kemudian letakkan kertas di antara keduanya. Kemudian maka magnet tetap bisa saling menarik. Begitu juga menggunakan kaca yang tidak terlalu tebal penghalangnya, maka magnet masih bisa menarik. Oke, kita lanjutkan ke jenis-jenis magnet. Apa saja jenis-jenis magnet? Ya, magnet alam. Magnet alam merupakan salah satu macam-macam magnet yang sudah memiliki sifat kemagnetan secara alami, yang artinya tanpa adanya campur tangan oleh manusia. Magnet alam bisa berupa batu-batuan atau benda-benda lain. Jenis magnet alam cukup jarang ditemui dan jumlahnya tidak banyak. Contoh magnet alam seperti gunung Ida di Malaysia yang bisa menarik sebuah benda di benda-benda sekitarnya. Kemudian magnet buatan. Magnet buatan yaitu salah satu macam-macam magnet yang dibuat oleh manusia. Macam-macam magnet buatan ini dibuat dari bahan-bahan magnetik yang kuat seperti besi dan baja. Ada banyak pula bentuk-bentuk magnet buatan dari mulai silinder, batang, jarum, keping, ladam, dan sebagainya. Magnet buatan ini terbagi lagi menjadi dua, yakni sebagai berikut. Magnet tetap permanen, yaitu salah satu macam-macam magnet yang mempunyai kemagnetan bersifat permanen meskipun proses dalam pembuatannya sudah dihentikan. Magnet sementara remanen, yaitu suatu magnet yang memiliki sifat kemagnetan yang hanya sementara, yakni hanya terjadi selama proses pembuatannya. Kita ke bentuk-bentuk magnet. Bentuk-bentuk magnet. Magnet memiliki berbagai macam bentuk. Hal ini dikarenakan pada setiap bentuk magnet dibuat dengan tujuan dan kegunaan yang berbeda-beda. Secara umum terdapat 5 bentuk tetap magnet, yakni sebagai berikut. Magnet batang. Magnet batang adalah magnet yang berbentuk batang atau mempunyai balok atau kubus yang kecil. Biasanya magnet ini digunakan untuk kunci pintu, pada lemari, kaca, dan kayu. Selain itu juga bisa digunakan untuk menutup benda lain seperti kotak pensil, kotak hadiah, dan lain-lain. Magnet silinder. Magnet silinder berbentuk silinder. Ini biasanya bentuknya bulat dan pipih. Kegunaan magnet silinder sebagian besar sama dengan penggunaan magnet batang.
Magnet ini digunakan untuk kunci pintu, pada lemari, kaca, dan kayu. Selain itu juga bisa digunakan untuk penutup benda lain seperti kotak pensil, kotak hadiah, dan lain-lain. Magnet jarum. Magnet ini pipih, memanjang, dan memiliki ujung yang lancip. Magnet jarum biasanya digunakan untuk membuat kompas sebagai penunjuk arah mata angin. Magnet cincin atau lingkaran. Seperti namanya, magnet cincin berbentuk menyerupai cincin. Ia memiliki bentuk lingkaran dengan lubang di tengahnya. Magnet cincin biasanya digunakan untuk pembuatan pengeras suara seperti speaker, radio, ataupun ponsel. Magnet cincin juga bisa dimanfaatkan pada mesin motor listrik. Magnet ladam. Magnet ladam dikenal juga dengan nama magnet tapal kuda. Hal ini karena bentuknya merupai tapal kuda yang digunakan sebagai alas kaki kuda. Kegunaan magnet U atau magnet ladam ini atau magnet tapal kuda adalah untuk mengangkat benda-benda magnetik. Nah, ini adalah contoh gambar-gambar. Yang pertama adalah magnet batang, magnet silinder berbentuk lingkaran ya, silinder. Kemudian magnet jarum, kedua ujungnya kuncing. Kemudian magnet ladam berbentuk U. Kemudian magnet lingkaran. Nah, ini biasanya bulat utuh seperti lingkaran atau juga tengahnya berlubang atau disebut juga magnet cincin. Oke. Kemudian bagaimana cara membuat magnet? Nah, kita bisa melakukannya sendiri di rumah ya, dengan mencoba. Yang pertama dengan cara menggosok. Alat dan bahan yang harus disiapkan adalah magnet, paku kecil, dan besi. Kemudian kita gosokkan besi pada ujung magnet dengan satu arah dan teratur. Setelah beberapa saat, besi tadi akan menjadi magnet dan mampu menarik paku kecil. Nah, ini caranya. Besi diarahkan atau digosokkan kepada magnet, kemudian besi itu menjadi magnet. Kemudian induksi. Alat dan bahan yang harus disiapkan adalah magnet, paku kecil, batang besi aluminium. Caranya adalah dekatkan batang besi dengan magnet, lalu mulai dekatkan aluminium di aluminium. Kemudian aluminium akan menarik paku kecil. Hal ini terjadi karena daya magnet disalurkan dari magnet ke batang besi, kemudian ke aluminium dan paku kecil. Ini contoh tempat induksi magnet. Jadi induksi itu menyambungkan. Jadi benda yang tadinya tidak mempunyai magnet, setelah ditempelkan ke benda yang magnet, maka benda-benda kecil di sekitarnya akan menempel. Kemudian elektromagnetik. Alat dan bahan yang harus disiapkan adalah baterai, batang besi, paku kecil, dan kawat tembaga. Cara membuat dengan elektromagnetik, yang pertama adalah lilitkan kawat tembaga searah jarum jam pada batang besi. Setelah batang besi sudah dililit dengan kawat tembaga, letakkan ujung kawat di atas dan ujung kawat di bawah pada baterai. Ujung kawat atas letakkan pada bagian plus dan ujung kawat di bawah letakkan pada bagian min baterai. Setelah itu cobalah dekatkan paku kecil ke batang besi yang sudah dililit kabel dan disambungkan dengan baterai, maka kamu akan melihat batang besi menarik paku-paku kecil. Nah, ini contoh gambarnya. Paku kecil bisa tertarik oleh batang besi yang sudah dililit oleh kawat tembaga tadi. Semakin banyak lilitannya, semakin kuat magnetnya. Oke, terima kasih. Sekian materi pembahasan tentang magnet, dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.